Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini seperti biasa aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak mau share lagi tentang kegiatan aku ya teman-teman. Kegiatan aku yang itu-itu aja, yang berulang, yang mungkin kegiatannya sama semua kayak teman-teman ya. Sebagai ibu rumah tangga gimana sih? Ya kegiatannya yang itu-itu aja, nggak jauh-jauh dari yang namanya beberes rumah, masak, dan ngurusin anak ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nonton, terima kasih banyak ya karena kalian udah mau mampir di channel aku. Dan jangan lupa tinggalin komentar juga, kita saling sapa dan saling support ya teman-teman. Nah, ini tuh kegiatan aku pas di pagi hari. Jadi rencananya ini aku mau masak ya. Tadi itu udah aku siapin juga sayurannya, soalnya hari ini aku masaknya nggak terlalu yang ribet-ribet ya, masak yang simpel-simpel aja, yang cepat gitu. Nah, tadi itu aku juga udah masak nasi ya teman-teman, karena nasi itu udah habis, jadi aku mau masak dulu. Nah, sambil nunggu masak, jadi ini aku sambil beberes juga ya teman-teman. Nah, mohon maaf ya kalau aku ngomongnya agak kurang jelas. Nah, suara aku juga agak serak-serak gini karena sekarang kondisi badan aku itu lagi kurang fit banget. Gak tahu kenapa, mungkin karena cuaca juga ya teman-teman. Sekarang cuaca itu berubah-ubah gitu, kadang panas, kadang itu tiba-tiba aja hujan. Nah, jadi ya gini lah ya. Sebenarnya kemarin itu yang awalnya sakit itu Adediba, kena flu. Tapi ternyata Adediba itu sehari aja kena flu-nya udah sembuh, alhamdulillah ya. Dan malah ternyata kena emaknya. Ya gitulah ya, kalau kita para emak-emak itu kalau anak sakit ya kita bakalan juga ikut sakit gitu. Kalau nggak kita yang sakit, anak juga bakalan ketular. Ya aku udah keseringan sih kayak gini pasti, apalagi kalau masalah flu ya. Kalau flu itu aku paling cepet banget nularnya ya teman-teman. Jadi ya mungkin karena aku ada alergi juga sih ya. Jadi kalau flu itu bakalan cepet banget nularnya. Nah, ini tuh udah 2 hari juga flu-nya nggak sembuh-sembuh. Udah aku kasih minum obat juga, udah 2 macam obat gitu, tapi nggak ada perkembangan sama sekali. Malah aku ngerasa kayak tambah parah gitu. Badan aku kayak lemes banget ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita walaupun dalam keadaan sakit kayak gini, urusan rumah, urusan anak itu harus tetap beres ya teman-teman. Soalnya aku kan di sini ya dibilang perantau sih bukan juga ya teman-teman. Soalnya aku itu asalnya emang dari Banjarmasin, tapi karena orang tua aku yang merantau ke Kalimantan Tengah, daerah Kapuas gitu, jadi aku kepisah ya teman-teman. Ya suami aku yang ngerantau ke Banjarmasin, jadi ya mau nggak mau diemnya juga di Banjarmasin karena tempat kerja suami aku juga di Banjarmasin. Cuman kalau mertua aku itu ada di kota rantau ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang orang Kalimantan Selatan pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya kota rantau ya teman-teman. Nah, inilah ya hasil masakan aku hari ini. Aku tuh bingung banget tadi pagi itu mau masak apa. Jadi ya gitulah ya, aku masak yang seadanya aja. Itu tadi aku campurin air asam jawa gitu, sama aku campurin kecap. Ya lumayan lah ya teman-teman rasanya, dan anak-anak juga lahap makannya. Nah, ini aku potongin bawang merah sama cabai keriting, cuman kan gak pedas ya teman-teman, jadi anak-anak juga bisa makan. Nah, udah selesai juga tadi nyuci piringnya karena nggak berasa ya dibawa sambil cerita-cerita. Di sini lanjut aku nyuci piring ya teman-teman. Nah, kemarin itu juga pernah ada ya komen katanya aku ngomongnya terlalu banyak teman-temannya. Nggak tahu juga kenapa ya, mungkin karena aku masih belum terbiasa, jadi kayak kelepasan aja gitu ya ngomong teman-teman itu terlalu banyak.
makanya harap dimaklumin ya teman-teman, soalnya aku itu masih belajar banget. Dan terima kasih banyak juga buat saran dari kalian semua. Aku udah berusaha juga buat memperbaiki gimana sih bagusnya gitu ya. Nah, kalau ada yang punya saran atau ada yang punya pertanyaan buat aku, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah komen, terima kasih banyak ya. Dan maaf juga kalau ada yang gak kebales, karena kadang aku juga bingung ya sama notif dari YouTube ini. Kadang bisa gak kebaca gitu loh. Kalau gak kita buka gak bakalan muncul gitu notif komentarnya. Jadi kadang-kadang aku buka gitu ya teman-teman, untuk ngeliat kalau aja ada teman-teman yang komen gitu ya, aku balik komen juga, walaupun cuman kadangnya terima kasih gitu aja. Yang penting kita semua bisa saling sapa ya teman-teman, bisa jaga silaturahmi kita teman-temanan online gitu. Soalnya aku itu tipe orang yang gak terlalu gimana ya, nggak terlalu banyak teman sih ya teman-teman. Jadi ya pengen gitu ya, walaupun cuman secara online punya temen juga. Soalnya kan kita sebagai ibu rumah tangga ini kan, apalagi kayak aku punya anak 2 masih bocil-bocil kayak gini, mau temen-temenan, mau gimana ya, agak susah gitu ya. Ruang gerak kita itu kayak terbatas. Jadi ya fokus buat ngurus anak dan ngurus rumah aja. Aku tuh emang lebih seneng kalau di rumah sih ya teman-teman. Cuman kadang-kadang aja gitu keluar rumah, kalau nggak mau ngajak anak buat duduk-duduk di depan. Cuman itu jarang banget sih, karena aku lebih banyak malesnya ya. Apalagi kalau udah sore-sore kayak gitu, aku lebih sering ngantuk ya teman-teman. Jadi ya gitulah ya. Kalau udah sore itu males banget, pengennya itu udah rebahan aja deh. Sebenarnya waktu masih kerja itu ada gitu ya punya temen, kadang bisa jalan-jalan juga gitu. Tapi setelah menikah ini, apalagi udah punya anak, gak kepikiran lagi gitu ya pengen jalan-jalan sama temen, pengen ngumpul-ngumpul sama temen. Itu aku gak pernah kepikiran sama sekali. Pengennya sih kalau aku jalan itu ya sama anak sama suami, ya gitu-gitu aja ya teman-teman. Gak pengen gitu ya jalan-jalan sama temen berdua gitu, gak bisa. Aku tuh tipe orang tua yang gak bisa jauh dari anak. Emang gitu sih ya faktanya ya teman-teman. Aku tuh kepisah sama anak bentar aja, pikiran aku itu udah macam-macam, takut banget anak kenapa-kenapa. Nah, udah gak berasa hampir selesai beres-beres di bagian kamar depan. Lanjut aku mau beresin bagian ruang tamu deh nanti. Nah, tapi sebelumnya mau aku sapu dulu, terus nanti aku pel juga. Nah, ini aku lagi bersin-bersin gitu ya teman-teman. Soalnya ini debu banget. Aku tuh mau beresin tapi lagi mager banget mau bersihin debunya. Soalnya gini, kalau aku pas lagi bersihin debu itu pasti bakalan kambuh alergi aku, dan alerginya itu bakalan lama. Gak yang sehari hilang tuh gak mungkin ya teman-teman. Jadi kalau aku mau bersih-bersih debu itu harus mikirin dulu. Kadang mager juga sih ya, apalagi kadang digangguin sama anak-anak. Jadi ya gitulah ya, ketunda terus deh kerjaannya. Mau ngerjain pas anak-anak tidur. Aku tuh kalau pas anak-anak lagi tidur pasti ikutan tidur juga. Apa ada teman-teman yang juga sama kayak aku tuh gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak itu tidur, aku juga pasti ikut tidur. Soalnya aku ngerasa kalau pas anak-anak bangun itu aku mau istirahat itu nggak bisa. Jadi momen yang paling pas itu aku beberes rumah itu pas mereka lagi bangun. Soalnya kan nggak lama juga ya beberes rumah ini, bentar aja gitu, paling lama setengah jaman juga udah selesai. Jadi ya masih banyak ya buat waktu buat kumpul-kumpul sama mereka, buat main sama mereka gitu. Jadi kalau pas jadwalnya mereka udah mau tidur, aku juga mau tidur gitu.
Jadi aku bakalan nyenyak tidurnya, nggak ada yang ganggu ya teman-teman. Soalnya biasanya kalau aku istirahatnya pas mereka itu lagi bangun, ada aja tingkah mereka. Entah itu kakak Adnan atau ada Diba, itu ada aja yang dikerjain sama mereka. Tapi ada juga ya kadang aku ngeliat orang-orang gitu, kalau beberes itu pas anaknya lagi tidur, lagi beberes atau masak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, tapi kalau aku bukan tipe orang yang kayak gitu sih ya. Aku tuh lebih memanfaatkan banget sama waktu buat istirahat, soalnya aku tuh takut sakit. Soalnya kan kalau kita sakit nanti kita juga yang repot. Apalagi kalau kayak aku ini ya, serba sendiri, nggak ada yang bantuin, nggak ada orang tua, nggak ada keluarga di sini, dan nggak ada mertua juga. Jadi apa-apa itu harus sendiri ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita minimalisir supaya nggak terlalu capek-capek banget juga ya teman-teman. Kan kalau anak-anak lagi tidur itu kita ikut tidur juga bakalan nyenyak. Tapi kalau pas lagi anak bangun kita tidur, itu ya bakalan bisa sih tidur, cuman bakalan kayak keganggu-ganggu gitu ya teman-teman. Aku tuh tipenya ya santai aja sih ya juga kalau urusan masalah rumah ini. Kalau aku ngerasa bisa ngerjain ya aku kerjain, kalau enggak ya nanti aku kumpulin aja gitu. Nah, mohon maaf juga ya kalau ada ibu-ibu yang tidak sependapat dengan pendapat aku, karena ini memang ya rutinitas aku setiap harinya ya teman-teman, ya emang kayak gini gitu. Ya santai aja gitu ya, nggak usah terlalu diambil pusing untuk kerjaan rumah. Yang penting kitanya happy, karena anak yang bahagia itu tumbuh dari ibu yang bahagia ya teman-teman. Nah, udah gak berasa ya, udah hampir selesai aja videonya. Di sini aku udah selesai nyuci, lanjut aku mau jemur. Ini tuh cucian aku 1 hari aja, nggak banyak ya teman-teman. Karena cuacanya ini panas, jadi aku semangat banget buat nyuci ya. Udah deh, kata aku cuci aja daripada nanti numpuk. Nah, nggak berasa udah selesai videonya. Sampai sini dulu ya teman-teman, cerita aku dan kegiatan aku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah mau dengerin cerita aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.